Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Adi Pratama dengan NIM 44190993. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang dampak buruk kemajuan globalisasi dari media sosial. Yang pertama, apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, decision artinya proses. Jadi, globalisasi adalah suatu proses integrasi di mana antar berbagai belahan dunia memiliki keterkaitan melalui sebuah proses ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, dan juga teknologi. Globalisasi bisa kita sebut juga sebagai suatu proses mendunia yang membuat manusia saling terbuka serta bergantung satu sama lain tanpa dibatasi jarak dan juga waktu. Adapun manfaat dari globalisasi, yang pertama, mudahnya memperoleh ilmu pengetahuan dan juga informasi. Dengan adanya globalisasi, maka kita dapat memperoleh ilmu dan juga informasi dari internet, contohnya belajar online ataupun berita online. Yang kedua, mudahnya berkomunikasi. Globalisasi mempermudah komunikasi manusia tanpa dibatasi jarak dan juga waktu. Yang ketiga, mudahnya memenuhi kebutuhan. Globalisasi membantu manusia memenuhi kebutuhannya, contohnya belanja online ataupun impor bahan pokok dari negara lain. Yang keempat, globalisasi juga membantu manusia meningkatkan kualitas diri. Dengan adanya globalisasi, maka akan semakin banyak juga lowongan pekerjaan yang terbuka. Hal tersebut akan membuat manusia menjadi meningkatkan kualitas dirinya, baik dari segi pikiran ataupun dari segi tenaga. Yang kelima, mudahnya berpergian kemanapun. Globalisasi juga menciptakan sebuah teknologi canggih yang membantu manusia untuk berpergian kemanapun, contohnya motor ataupun mobil. Tetapi ada juga dampak buruk dari kemajuan globalisasi ini. Dampak dari kemajuan globalisasi ini menjadikan seseorang sering mendapatkan dan juga menyebarkan informasi hoax. Dengan adanya hoax tersebut, maka akan semakin banyak pula mereka yang dijatuhkan dan juga ditipu dengan adanya hoax tersebut. Globalisasi juga sudah memberikan kemudahan untuk mengakses sosial media yang sudah tidak pandang usia, serta mudahnya berpendapat di media sosial. Kebebasan berpendapat juga sudah diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Tentunya hal ini memberikan kemudahan tersebarnya berita hoax jika masyarakat menelan informasi secara mentah terus-menerus. Ditambah lagi, akan semakin banyak juga pengguna internet yang membagikan berita hoax tersebut. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan apa itu hoax. Hoax adalah berita bohong. Hoax sendiri mengangkat kabar yang belum pasti mengenai seseorang ataupun pihak. Semakin banyak yang membaca berita hoax tersebut, maka akan semakin banyak pula menimbulkan sebuah kebencian. Selain itu, akan menimbulkan serangan komentar buruk yang berlebihan yang akan mengakibatkan gangguan jasmani dan rohani kepada korban hoax tersebut. Adapun dampak yang terjadi terhadap korban hoax tersebut, yang pertama, korban akan mengalami gangguan emosi. Dia akan kesulitan menahan dan mengatur emosinya akibat komentar dari pengguna internet yang lain. Yang kedua, konsentrasi terganggu. Akibat hoax yang tersebar mengenai dirinya, itu bisa membuat orang tersebut menjadi stres. Yang ketiga, perbuatan buruk. Stres dapat memicu perbuatan buruk seseorang. Karena orang tersebut tidak menemukan kesenangan dalam hidupnya, maka orang tersebut melampiaskannya dengan cara melakukan perbuatan buruk, contohnya narkoba ataupun bunuh diri. Maka dari itu, ada solusi untuk mencegah hoax tersebut. Yang pertama, kembangkan rasa penasaran pada setiap informasi. Kita harus mengecek dan juga mencari media yang menyebarkan informasi tersebut, serta keaslian berita tersebut. Yang kedua, berhati-hati dengan isi berita yang provokatif. Jika sebuah berita berisi sensasi, kebencian, dan juga menyudutkan satu pihak, maka kita jangan sampai terhasut oleh berita tersebut, karena berita tersebut mengandung sebuah hoax. Yang ketiga, laporkan setiap menemukan berita yang mengandung hoax. Kita dapat melaporkannya kepada Kominfo agar dicari tahu kebenarannya dan juga pelaku penyebarnya. Dikarenakan banyaknya penyebar hoax, maka penyebar hoax dapat diberikan sanksi yang terkandung dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Kesimpulannya, sangat buruk dengan adanya berita hoax tersebut di antara kita semua. Sebagai pengguna internet yang aktif dan selektif,
Sebaiknya kita sama-sama mencari kebenaran berita yang kita dapat, karena adanya hoax adalah masalah besar bagi bangsa. Semoga dengan adanya sanksi tersebut bisa membuat pelaku hoax menjadi jerak dan membuat kita menjadi lebih waspada terhadap berita yang banyak beredar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ke kolom komentar. Saya Muhammad Alfian Adi Pratama. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.